Ya, pasar saham domestik dilanda euforia semenjak Undang-Undang Pengampunan Pajak disahkan pada awal Juli. Namun masih banyak yang belum tahu investasi reksadana juga perlu dideklarasikan. Bagaimanakah pelaporan dan penghitungan reksadana serta prospeknya di Momentum Tax Amnesty? Kita akan langsung berbincang bersama Rudianto. Beliau adalah Direktur Panin Asset Management. Apa kabar Pak Rudi? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dari sudut pandang investor, apa pentingnya saya melaporkan reksadana saya di Momentum Tax Amnesty ini? Reksadana itu adalah harta, Pak. Nah, sama seperti emas, properti, logam mulia, dan lain-lain. Jadi, sebagai wajib pajak, kita itu perlu melaporkan harta kita di dalam SPT tahunan kita. Nah, tapi kan mungkin di dulu-dulu orang tidak melaporkan semua. Sehingga kalau dia laporkan, mungkin ada denda atau apa, harta-harta tersebut ya. Kalau misalnya penghasilannya belum kita bayar pajak. Di amnesti pajak ini ibaratnya atas kelalaian kita di masa lalu itu diampuni. Jadi dengan bayar uang tebusan yang relatif rendah, kita sudah bisa mendeklarasikan harta kita. Ini berapapun nilainya ya, asalkan masuk ke instrumen investasi reksadana itu wajib dilaporkan gitu. Benar, Pak. Baik. Bicara kemudian soal penghitungannya, ini perlu juga diinformasikan kepada masyarakat karena mulai juga untuk berpikir melaporkan reksadananya secara penghitungan ini seperti apa sebetulnya Pak Rudi? Kalau misalnya kita bicara tidak ada amnesti pajak, Pak, berarti yang kita laporkan di reksadana di bagian harta itu reksadana itu kodenya 036. Nah, kalau misalnya kita beli reksadana senilai 100 juta di katakan awal 2015, di akhir 2015 nilainya menjadi 120 juta. Kalau tidak ada amnesti pajak, yang kita laporkan tuh harga perolehan, Pak. Jadi 100 juta itu. Nah, tapi kalau dalam rangka amnesti pajak, ibaratnya kita mendeklarasikan harta yang selama ini belum kita ungkap, itu kita melaporkannya menggunakan harga pasar atau 120 juta itu. Nah, jadi memang khusus untuk amnesti pajak ini menggunakan harga pasar. Kalau dalam kondisi normal atau setelah 2016 nanti menggunakan harga perolehan lagi. Jadi ini sebetulnya untuk investor menjadi sebuah momentum atau seperti apa? Mengingat penghitungan tadi yang masuk ke tax amnesty adalah yang harga pasar tadi gitu ya. Apa sebetulnya yang kemudian bisa dilihat dari ini? Sebetulnya kenapa kita perlu melaporkan harta, Pak, dalam SPT adalah misalkan suatu saat reksadananya kita jual, kemudian kita pakai uangnya untuk katakan beli mobil atau bisnis atau apa. Nah, kita itu harus bisa membuktikan bahwa uang yang kita jual itu berasal dari pendapatan yang sudah kita deklarasikan penghasilannya. Nah, jadi kalau misalkan saya tidak deklarasikan dari harta, di bagian harta, saya jual saya dapat uang, itu saya bisa dicurigai itu sebagai penghasilan yang belum saya laporkan. Padahal kan sudah saya ada sebelumnya. Gitu. Jadi kita perlu melaporkan harta tujuannya untuk itu, Pak. Karena nanti pada saat uangnya kita pakai, kita bisa buktikan Pak dari mana uang tersebut. Itu yang hal penting yang kemudian harus diketahui oleh investor gitu ya, karena memang ini akan berpengaruh juga terhadap hal yang kemudian akan kita lakukan di kemudian hari. Artinya ketika bisa mendapatkan penghasilan dari sebuah investasi ataupun akan digunakan untuk hal lain, jika ada dimintakan bukti-bukti sudah membayar pajak atau belum, kita bisa berikan. Asal usulnya sudah jelas. Asal usulnya sudah jelas. Dibandingkan dengan instrumen investasi lain, sebetulnya dalam hal pajak seberapa kelebihan-kelebihannya lah ya dari reksadana sendiri dibandingkan dengan falas ataupun emas, Pak Rudi. Jadi harta kan tadi saya bilang bentuknya banyak, Bapak bilang tadi ya. Jadi keunggulan reksadana, Pak, adalah dia itu bukan objek pajak. Jadi kan disebutnya NAB, Pak, kalau reksadana, nilai aktiva bersih. Artinya atas harga yang dipublikasi itu semua kewajiban pajaknya sudah dibayar sehingga kita terima bersih. Misalkan kita investasi reksadana 100 juta, 5 tahun kemudian kita jual 150 juta, maka atas keuntungannya itu bukan merupakan objek pajak. Ya, 50 juta tadi. Ya, tidak. Nah, tapi kalau misalnya kita berinvestasi, katakan misalnya di aset seperti emas, Pak. Nah, emas bisa kita beli 100 juta, 5 tahun kemudian kita jual 150 juta, maka atas keuntungan dari penjualan emas itu merupakan objek pajak progresif. Nah, jadi kalau misalnya di atas 500 juta bisa hingga 30%. Atau misalnya seperti properti, Pak. Kalau saya beli properti misalnya 1 miliar, 5 tahun lagi saya jual 1,5 miliar. Nah, kalau itu properti pajaknya final, Pak. Artinya kita cuma bayar PPh 5% dari nilai penjualan. Nah, kalau kita sewakan properti itu, atas pendapatan sewa juga
kita harus mesti bayar pajak. Oke. Reksadana itu yang satu-satunya instrumen dalam konteks amnesti pajak yang tidak ada objek. Jadi ke depannya objek pajaknya sudah selesai, Pak. Oke, walaupun sudah membayar pajak sebelumnya gitu ya. Ya, jadi atas pendapatan yang kita terima dari reksadana itu bukan objek pajak, Pak. Oke, Itu memang oke. keunggulannya seperti Ya, itu. baik, kita akan lanjutkan usai jeda Pak Rudi, kami akan segera kembali.